Yo 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 yo, selamat sore abang-abangku semuanya. Abang-abangku, biasa sebelum saya masuk ke ruang pembantaian di KTX ini ya, di Kotek ini, sesajen saya itu biasanya kopi dulu ya, biar otaknya jernih ya. Lalu yang kedua, berasap dulu bos, biar menyelimuti di ruangan saya ini ya, itu sesajennya. Abang-abangku, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di jurnal trading harian saya. Mohon maaf, suara saya lagi batuk ya, serak-serak buasa. Abang-abangku, ada yang tulis di komentar katanya ada yang sebagian susah untuk buka Kotek atau KTX ini. Kalau susah, saya sudah kasih di deskripsi YouTube saya solusinya bagaimana sih buka KTX ini. Ada yang gratisan, ada juga yang berbayar. Nah, sedangkan saya pakai yang berbayar. Saya pakai VPN yang berbayar. Nah, teman-teman juga bisa pakai VPN yang gratis atau tapi menurut saya kalau pakai VPN yang gratis itu takutnya nanti datanya disebarluaskan. Pastinya ada harga, ada kualitas begitu abang-abangku ya. Kalau saya pakai yang berbayar. Nah, yang berbayar itu dalam 1 tahun itu nggak terlalu mahal juga sih menurut saya. Itu juga udah saya kasih linknya di deskripsi YouTube saya. Teman-teman tinggal langsung aja berlangganan di situ. Karena kalau kita hitung nggak sampai 125.000 dia per tahun abang-abangku kalau yang berbayar. Tapi kalau kita hitung ya 125.000 dibagi 365 hari kan 1 tahun 365 hari. Jatuhnya itu mungkin hanya 200 rupiah bos. Ya 500 lah, satu batang rokok aja masih mahalan satu batang rokok bos ya. Dan yang kedua, kalau kita pakai yang berbayar, data kita lebih aman aja, lebih safety aja. Tapi itu semuanya kembali lagi kepada abang-abang. Kalau bisa yang gratisan ya monggo silakan kalau pakai VPN. Tapi di deskripsi sudah saya kasih solusinya pakai yang gratisan. Dicoba aja dulu yang gratisan, itu juga aman, abang-abangku itu juga aman. Tapi kalau nantinya nggak bisa juga, ya terpaksa harus pakai VPN yang kalau saran saya adalah yang berbayar ya, jangan yang gratisan. Tapi kalau masih mau pakai gratisan juga silakan. Itu banyak kan ya, di Google ada atau di Play Store juga ada. Silakan aja abang-abangku. Kalau yang nggak bisa buka KTX-nya atau tidak bisa membuka Quotek, tapi selama masih bisa buka, ya nggak usah lah pakai VPN. Ya, katanya sih untuk provider yang Telkomsel yang bermasalah. Tapi saya coba, saya pakai AM3 itu tidak ada masalah sih, nggak usah pakai VPN juga terbuka. Saya pakai Tri juga tidak usah pakai VPN juga terbuka. Tapi katanya yang pakai Telkomsel yang bermasalah gitu. Tapi nggak tahu ke depannya apakah nanti juga yang AM3 dan juga yang Tri dan provider yang lainnya juga ikut bermasalah. Saya juga tidak tahu, abang ya. Oke, langsung aja bosku, biar nggak banyak bacot ya. Nah, hari ini saya belum trading sama sekali ya, dan saya selalu mencoba itu biasanya di saat saya bangun tidur saya membuka market gitu ya, tapi saya langsung cobanya di akun demo dulu abang-abangku, di akun demo, tidak di akun real saya, supaya saya utaknya itu lurus lagi bos ya, utaknya lurus lagi gitu ya. Oke, saya pindah dulu ke akun real. Nah, ini dia abang-abangku. Ada juga yang bertanya, Om sekarang pakai strategi apa sih gitu ya. Nah, pengen tahu settingannya seperti apa sih. Ya, nanti saya kasih tahu abang-abang. Nah, nama strateginya apa? Saya juga belum kasih nama strateginya ya. Mungkin akan saya kasih nama Kotek Bergoyang gitu ya. Strategi Kotek Bergoyang. Tapi saran saya adalah teman-teman pakailah strategi yang teman-teman nyaman dan teman-teman kuasai. Lalu diasah terus sampai benar-benar menjadi seorang yang ahli atau yang sudah khatam sekali ya. Jangan ikut-ikutan gitu ya, karena setiap orang pasti punya cara pandang dan cara lihatnya yang berbeda. Oke. Ngomong apa lagi coy. Oke, ini dia strateginya. Saya pakai Donsian Channel. Di sini periodenya saya set di 13 abang-abangku ya. Untuk warnanya saya kasih warna biru semua aja biar lebih eye catching gitu ya. Eye catching gitu ya. Lalu kemudian saya tambahkan dengan indikator vortex. Indikator vortex di sini periodenya saya setting 3 abang-abangku ya. Saya setting 3, lalu untuk warnanya saya kasih warna merah, di sini warna hijau ya, saya tebalkan aja gitu. Oke, udah tebal ya. Ada hanya 2 indikator ini. Nah, saya tutup aja, ininya saya tutup ya biar tidak mengganggu di candlenya. Lalu saya besarkan. Nah, di sini saya sudah pakai akun real saya belum trading sama sekali di hari ini.
Kemudian tentunya yang berikutnya adalah berapa resiko yang siap kita tanggung. Kalau saya bisa pakai resiko trading, risk trade yang sudah saya buat, yang sudah saya kasih di deskripsi YouTube saya, atau saya pakai yang gelondongan, artinya total risiko saya berapa gitu ya. Nanti tinggal diatur aja, tinggal di breakdown aja mau seperti apa begitu ya teman-teman. Yang penting totalnya resikonya yang siap tanggung berapa. Misalnya resiko yang siap tanggung 5 juta, ya udah 5 juta itu tinggal di create, tinggal diatur entah open dari 1 juta atau open dari 100.000 atau open dari 500.000, itu tergantung dari masing-masing individu. By the way teman-teman, saya juga baru buka grup baru. Ini grupnya baru banget, baru tadi malam pas saya live streaming gitu ya. Belum ada yang ikutan juga sih ya. Nah, kalau teman-teman mau ikutan di grup baru yang mau saya buat ini, silakan ya, sudah saya kasih di deskripsi YouTube saya, dan itu kayaknya keren banget. Kayaknya sih keren banget ya. Tapi yang nggak tahu juga ya. Kalau mau bergabung silakan ya. Oke, langsung bosku. Nah, ini untuk resiko tradingnya seperti ini ya. Nah, saya mau pakai, sebetulnya saya pakai resiko trade itu lebih nyaman aja, lebih disiplin aja. Tapi bukan berarti terus kalau saya pribadi, saya itu hitungnya dari gelondongan abang-abangku. Misalnya gini, saya risikonya 560.000 total. Nanti tinggal saya atur, entah saya akan open mulai dari 20.000 atau saya open dari entry dari 58.000 segitu, tergantung dari momentumnya, tergantung dari marketnya begitu ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai seperti ini akan lebih bagus, terutama untuk teman-teman yang masih baru atau baru pengen. Nah, itu untuk menjaga kita untuk selalu disiplin mengikuti aturannya. Nah, itu tergantung dari teman-teman ya. Kalau saya pribadi karena saya sudah paham, jadi saya bisa mengatur berapa risiko yang siap saya tanggung. Begitu abang-abangku ya. Kalau mau pakai ini tinggal download aja di deskripsi YouTube saya, itu gratis. Penjelasan juga sudah saya jelaskan di video-video saya sebelum-sebelumnya ya. Kemudian biasakan juga pakai jurnal trading abang-abangku ya. Karena jurnal trading itu kita tahu kita untung atau rugi, dan bagusnya lagi di screenshot di saat untung maupun rugi. Nah, kenapa saya rekam ini? Jangan salah abang-abangku. Di saat saya mengalami kerugian tuh saya tonton lagi abang-abangku. Di saat saya mengalami untung pun saya tonton lagi. Supaya apa? Supaya otaknya itu lurus gitu loh. Nah, ritual juga di saat saya bangun tidur, saya ngopi di pagi hari begitu ya. Saya buka market kotek, lalu saya pakai coba akun demo ya, supaya lurus lagi otaknya gitu ya. Kan kalau itu kadang-kadang suka nggak lurus gitu. Oke, baca terus ya bosku ya. Oke, langsung aja. Kita akan mencari yang mendukung dari strategi KTX bergoyang bosku ya. Kotek bergoyang. Ini namanya strategi KTX bergoyang bos. Ya. Dan saya pakai di time frame 5 menit untuk durasi waktunya 1 menit, yang waktunya bukan yang ini teman-teman, tinggal diubah waktu lalu pilih yang ini supaya sesuai dengan jamnya. Dan saya menggunakan stop loss saya 3 kali abang-abangku. Stop loss saya 3 kali. Kita akan buka yang mendukung dari strateginya. Nah, ini CAD, CAF kalau kita lihat ya abang-abangku ya. Struktur market saya akan tulis dulu di sini ya. Saya akan ambil tes pasar dulu ya dari $2 dulu ya, di menit 16.57 ya, di menit ketiga ini. Ini kan ada 0436 abang-abangku ya. Jadi di menit ketiganya itu saya ambil ke atas abang-abangku. Nah, stop loss saya adalah 3 kali. Jadi nanti di menit berikutnya kalau saya rugi saya akan ambil 2 atau 3, lalu di menit berikutnya lagi saya akan ambil lagi. Begitu abang-abangku ya. Nah, di sini nanti yang ini saya manual aja mendingan, karena saya ambilnya di $2 aja. Dasarnya apa sih? Kenapa sih saya ambil ke atas abang-abangku ya? Saya ambil ke atas karena ini, kalau abang-abangku lihat, nah ini dia. Lihat. Sumbu bawahnya itu lebih panjang dibandingkan sumbu atas. Lalu yang di candle berikutnya, sumbu bawahnya juga lebih panjang dibandingkan sumbu atas. Lalu kita lihat, ini adalah batas support, dia ditolak di sini, di reject, lalu di sini juga support, dia di reject di sini. Dan kalau kita lihat juga dari indikator vortex-nya sendiri, dia di sini sebelumnya ini sudah persilangan ya abang-abangku. Lalu dia membentuk seperti ketupat begitu, dia menyempit. Nah, menyempitnya ini bisa ke atas, bisa ke bawah pastinya. Tapi kan dikonfirmasi dari candle yang ini. Lalu kalau kita lihat dari candle sebelum-sebelumnya,
Nah, di sini juga ada shadow atas, di sini ada shadow atas atau sumbu atas, di sini sumbu bawah, sumbu bawah. Harapan saya di sini bisa sure shot atau bisa one shot, tapi karena saya pakai stop loss saya 3 kali, ya pastinya harapan saya, bukan pastinya juga, harapan saya di salah satu itu ada yang nyangkut abang-abangku ya, entah di menit ketiga, entah di menit kedua, atau di menit ke-1. Kita lihat aja seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga marketnya ini cukup datar ya abang-abangku ya, atau ranging begitu ya. Nah, jadi dia begini, gini, gini, di reject di sini ya. Biasanya dia akan mengikuti lagi menuju ke atas sampai dia breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah. Itu abang-abang. Nah, kita lihat di sini sudah minus lagi 20 detik lagi ya abang-abangku ya. Kita lihat kalau saya rugi saya akan ambil ke atas lagi begitu. Oke, tinggal 4, 3, 2. Waduh, sepertinya nggak masuk. Nah, di sini saya ambil lagi di menit berikutnya atau di menit kedua di time frame 5 menit. Saya ambil ke atas lagi. Nah, di sini saya rugi $2 abang-abangku ya. Biasa bos, pemanasan dulu bos ya. Oke, di sini kita lihat di time frame yang lebih kecil di 1 menit ya. Oke, sebelum itu kita ngopi dulu bos. Biasa ya ritualnya ya kan, sesajennya begini bos. Ngopi dulu bos, biar otaknya lurus bos. Iya abang-abang, 3, 2, 1, boom, meledak, meledak, dan meledak. Oke. Yes, di stop loss saya yang keduanya meledak ya abang-abangku ya. Suara saya agak serak nih, saya sudah untung 3.46 US dollar. Oke, nah biasanya saya di saat sudah meledak salah satu ya dari 3 itu, entah di open pertama atau di entry pertama. Kalau di entry pertama langsung meledak, saya akan menunggu lagi di candle berikutnya di time frame 5 menit. Atau karena kenapa? Supaya saya bisa melihat market lagi secara jelas begitu. Abang-abangku, saya tidak lihat di time frame 1 menit. Karena 1 menit candlenya terlalu banyak. Kalau di time frame semakin besar itu time frame, otomatis kan candle yang untuk kita analisa tidak terlalu banyak abang-abangku begitu ya. Nah, karena saya menggunakan metode dengan durasi yang pendek atau bahasa kerennya itu scalping ya, dengan durasi yang sangat-sangat pendek, 1 menitan, ya saya untuk analisanya di time frame 5 menit, untuk eksekusinya dengan durasi waktu 1 menit begitu ya. Oke, kalau kita lihat sendiri di market CAD CAF lagi, ini masih ada dorongan kuat naik, dia menuju ke area resist sebelumnya ini, atau dia akan membentuk resist baru begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini dari vortex sendiri, dia sudah mulai melebar ya, garis merah dan garis hijaunya sendiri. Atas dasar itu saya akan ambil lagi ke atas entry saya, abang-abangku. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit lebih besar ya, saya akan ambil di 500 US dollar di menit kedua. Di menit ketiga, sorry, mohon maaf. Di menit ketiga di sini waktunya ada 17.02. Lalu kalau di menit berikutnya di menit kedua ya, di sini berarti 17.03, saya akan ambil di 800 abang-abangku naik. Dan nanti untuk di menit berikutnya kalau saya mengalami kerugian loss streak berturut-turut 2 kali, saya mau manual aja begitu abang-abangku ya. Karena kalau saya langsung pasang pending order langsung 3, takutnya belum nyampe bos, belum nyampe gitu. Bisa sih, bisa ya kan, masih ada jeda waktu 1 menit ya. Oke, saya coba pasang di pending order jadi 01, takutnya tidak ada yang oke. Nah, di sini saya yakin banget entah di menit ketiganya meledak one shot, atau di menit keduanya, atau di menit terakhir, atau di menit pertama abang-abangku. Kenapa sih saya tetap ambil ke atas? Kalau abang-abangku lihat sendiri di sini ya, dorongannya cukup kuat untuk buyer naikin ke atas ya, terbang ke langit begitu ya. Mudah-mudahan ya dari analisa saya jangan sampai dia terjun ke neraka begitu ya. Dia menuju ke area resisten sebelumnya ini, atau dia akan terus ke atas, dia membentuk resisten baru, bahkan ini menjadi
tertembus ya abang-abangku ya. Kita lihat aja. Mudah-mudahan sure shot. Kalau di sini sure shot berarti sini siap-siap saya batalkan abang-abangku ya. Yang di sini akan saya batalkan. Nah, benar dia naik. Oke, kita buka time frame yang lebih kecil. Waduh, dorongannya cukup kuat juga ya. Tapi mudah-mudahan cukup waktunya karena masih ada waktu sekitar 15 detik lagi. Kalau ini nanti ternyata meleset ya mau tidak mau akan tidak jadi saya batalkan abang-abangku. 5 detik terakhir. Oke, saya batalkan. Nah, profit ya abang-abangku ya. Ini udah saya batalkan, berarti di sini saya batalkan semua. Berarti ini yang menjadi sure shot atau one shot ya abang-abangku ya. Kalau abang-abangku lihat di sini saya sudah untung 458 US dollar. Nah, menurut abang-abangku bagaimana strategi yang saya jalankan ini ya? Menurut abang-abangku, apakah terlalu sulit? Apakah terlalu mudah? Apakah terlalu gampang? Ya abang-abangku yang bisa menilainya sendiri. Kalau buat saya pribadi adalah saya melihat sebuah market itu dibuat sesederhana mungkin ya. Hukum permintaan dan penawaran, lalu candle itulah yang mencerminkan kemana sih market itu mau bergerak. Entah dia mau bergerak ke langit atau dia mau bergerak ke neraka begitu ya abang-abangku ya. Nah, indikator yang saya gunakan ini adalah hanya sebagai penunjang saja untuk saya melihat market. Jadi, saya melihat market itu saya pahami. Saya memahami market karena kebiasaan saya sering melihat market seperti itu. Nah, tentunya dalam saya melihat market itu kan tidak selalu pasti benar gitu ya, karena saya bukan dewa gitu, saya bukan Tuhan begitu. Cuman saya melihat dari kecenderungannya begitu ya. Musuh yang paling besar terhadap untuk diri saya pribadi adalah di saat dimana saya mulai merasa paling hebat, merasa over confidence, terlalu percaya diri. Lalu mulai serakah, itulah kelemahan saya. Kedua, di mana saya mulai takut. Di saat saya takut, takut kehilangan, itulah kelemahan. Paham maksudnya ya abang-abangku? Kalau abang-abang yang sudah lama pasti sudah paham ya apa yang saya katakan ini karena abang-abang yang mengalaminya sendiri. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.